Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang akad murabahah dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Apa itu akad murabahah? Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan dengan tunai maupun tangguh atau bai muajal. Dalam akad murabahah, harga tidak boleh berubah sepanjang akad. Jika terjadi kesulitan bayar, dapat dilakukan restrukturisasi, dan kalau tidak membayar karena lalai, dapat dikenakan denda. Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah untuk penjual dan pembeli? Berikut merupakan perlakuan akuntansi murabahah atau PSAK 102 untuk penjual dan pembeli. Simak video penjelasan berikut ini ya. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102 revisi 2012. Yang pertama ada akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan jurnalnya yaitu aset murabahah di debit dan kas di kredit. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka beban penurunan nilai di debit dan aset murabahah di kredit. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah untuk pesanan tidak mengikat, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai di debit dan aset murabahah di kredit. Apabila terdapat diskon saat pembelian aset murabahah, jika terjadi sebelum akad, maka jurnalnya adalah aset murabahah di debit dan kas di kredit. Jika terjadi setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak pembeli, maka jurnalnya kas di debit dan utang di kredit. Jika terjadi setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak penjual, maka jurnalnya adalah kas di debit dan pendapatan murabahah di kredit. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka jurnalnya adalah kas di debit dan pendapatan operasional lain di kredit. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, maka jurnalnya adalah utang di debit dan kas di kredit. Ketika akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli tidak dapat dijangkau lagi, maka jurnalnya adalah utang di debit dan kas di kredit. Kemudian ada dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan potongan pembelian di kredit. Selanjutnya pengakuan keuntungan murabahah. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau tangguh selama masa angsuran tidak lebih dari 1 periode, maka jurnalnya adalah kas di debit, piutang murabahah di debit, aset murabahah di kredit, dan pendapatan margin murabahah di kredit. Apabila masa angsuran lebih dari 1 periode, pada saat penjualan kredit, maka jurnalnya adalah piutang murabahah di debit, aset murabahah di kredit, dan margin murabahah tangguhan di kredit. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah. Pada saat menerima angsuran, maka jurnalnya adalah kas di debit dan piutang murabahah di kredit. Kemudian ada margin murabahah tangguhan di debit dan pendapatan margin murabahah di kredit. Jurnal untuk penyisian piutang tak tertagihnya yaitu beban piutang tak tertagih di debit dan penyisian piutang tak tertagih di kredit. Potongan pelunasan, jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka jurnalnya adalah kas di debit, margin murabahah tangguhan di debit, piutang murabahah di kredit, dan pendapatan margin murabahah di kredit. Jika potongan diberikan setelah pelunasan, maka pada saat pelunasan piutang dari pembeli, jurnalnya adalah kas di debit, margin murabahah tangguhan di debit, piutang murabahah di kredit, dan pendapatan margin murabahah di kredit. Pada saat pengembalian kepada pembeli, maka jurnalnya adalah pendapatan margin murabahah di debit dan kas di kredit. Untuk jurnal, ketika ada denda, maka jurnalnya adalah dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan denda di kredit. Untuk penerimaan uang muka dari pembeli, jurnalnya adalah kas di debit, utang lain uang muka murabahah di kredit. Apabila murabahah jadi dilaksanakan, maka jurnalnya adalah utang lain uang muka murabahah di debit dan piutang murabahah di kredit.
Jika pesanan dibatalkan, jika uang muka lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka jurnalnya adalah utang lain, uang muka murabahah di debit, pendapatan operasional di kredit, dan kas di kredit. Jika pesanan dibatalkan, jika uang lebih kecil, lebih dari biaya yang dikeluarkan, maka jurnalnya adalah kas atau piutang di debit, utang lain uang muka murabahah di debit, dan pendapatan operasional di kredit. Jika perusahaan menanggung kekurangan, maka jurnalnya adalah utang lain uang muka murabahah di debit dan pendapatan operasional di kredit. Untuk acuan alternatif, metode ini khusus untuk penjual, memberikan alternatif perlakuan untuk penggunaan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Pada saat disepakati pembiayaan murabahah, maka jurnalnya adalah piutang murabahah di debit, aset murabahah di kredit, dan margin murabahah tangguhan di kredit. Pada saat pembayaran angsuran, pembiayaan murabahah, jurnalnya adalah margin murabahah tangguhan di debit, piutang murabahah di debit atau di kredit, dan pendapatan murabahah di kredit. Selanjutnya, ada penjelasan terkait dengan akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, jurnal apabila tidak ada uang muka, yaitu aset di debit, beban murabahah tangguhan di debit, dan utang murabahah di kredit. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Jurnalnya adalah utang murabahah di debit, kas di kredit, beban murabahah di debit, dan beban murabahah tangguhan di kredit. Untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah adalah kas di debit dan beban murabahah tangguhan di kredit. Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah sendiri adalah utang murabahah di debit, beban murabahah di debit, kas di kredit, dan beban murabahah tangguhan di kredit. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban adalah kerugian denda di debit, kas atau utang di kredit. Untuk uang muka sendiri, ketika pembeli membayarkan uang muka, maka jurnalnya adalah uang muka di debit dan kas di kredit. Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, yaitu aset di debit, beban murabahah tangguhan di debit, uang muka di kredit, dan utang murabahah di kredit. Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya adalah kas di debit, kerugian denda di debit, dan uang muka di kredit. Jika biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka kerugian di debit, uang muka di kredit, dan kas atau utang di kredit. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan tunggu video penjelasan dari kami berikutnya.